Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Krisnayana, NIM 28 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab tugas remedial UTS Praktikum Struktur Data. Di sini saya mendapat bagian soal nomor 4. Langsung saja saya akan menjelaskan source code-nya. Yang pertama pada baris 1, 2, 3 yaitu mendeklarasikan 3 buah header. Kemudian pada baris kelima yaitu mendeklarasikan 3 buah antrian dalam bentuk array of integer. Kemudian pada baris ke-6 itu mendeklarasikan 6 buah variabel integer sebagai identitas antrian. Kemudian pada baris ke-8 yaitu integer ini kosong yang membawa parameter integer bernama chc untuk memilih perintah dalam pengkondisian if else if. Kemudian pada baris 9 hingga 20 yaitu mengembalikan nilai 1 jika Q sedang kosong yang ditandai dengan nilai kepala yaitu -1. Kemudian mengembalikan nilai 0 jika Q tidak kosong. Begitu seterusnya seperti pada kepala 2 sama dengan 1, kepala 3 sama dengan 1. Lanjut untuk baris kedua 3 yaitu void tampil antrian. Void tampil antrian digunakan untuk mencetak setiap antrian saat ini. Pada baris ke-26 yaitu mengecek apakah antrian 1 tidak kosong. Kemudian pada baris 27 yaitu baris 27 hingga 32 yaitu perulangan untuk mencetak elemen dalam antrian awal genap atau ganjil dimulai dari kepala 1 hingga ekor 1 dan seterusnya hingga ketemu pada kondisi if di sini. Kemudian lanjut pada baris 63 yaitu void hapus value. Void hapus value digunakan untuk meriset antrian menurut parameter yang bawah. Parameter yang bawah yaitu adalah chc. Nah, jika membawa parameter bernilai 1 maka akan meriset antrian 1. Kemudian pada baris 64 kemudian pada baris 64 hingga 75 yaitu pengkondisian if else if untuk memilih operasi yang akan dijalankan berdasarkan nilai parameter. Kemudian pada baris 64 hingga 67 yaitu melakukan perintah if jika parameter memiliki nilai 1. Kemudian pada baris ke-78 yaitu integer ini penuh dengan membawa parameter chc digunakan untuk mengecek apakah Q yang akan dicek sudah penuh menggunakan nilai parameter yang dibawa fungsi yaitu ini chc. Kemudian pada 79 baris 79 hingga 90 merupakan pengkondisian if else if untuk memilih operasi yang dijalankan berdasarkan nilai parameter. Kemudian pada baris 79 hingga 82 melakukan perintah if jika parameter memiliki nilai 1 akan mengembalikan nilai 1 jika Q1 penuh. Dan seterusnya hingga pengkondisian if di sini. Selanjutnya yaitu void add antrian. Void add antrian digunakan untuk memasukkan nilai dalam parameter value ke dalam Q yang dipilih berdasarkan pengkondisian if else if. Kemudian pada baris 94 hingga 124 yaitu pengkondisian if else if untuk memilih operasi yang akan dijalankan berdasarkan nilai parameternya. Kemudian pada baris 95 hingga 103 yaitu melakukan perintah if untuk mengecek apakah antrian 1 saat ini tidak penuh
dengan menggunakan fungsi in penuh dengan membawa parameter bernilai 1. Lalu memasukkan value ke dalam antrian. Jika antrian masih tidak penuh. Kemudian melakukan pula perubahan nilai kepala -1 menjadi 0 jika sebelumnya masih -1. Kemudian tidak melakukan perintah if apabila antrian 1 saat ini penuh, dan seterusnya. Nah, lanjut untuk void tambah data. Void tambah data digunakan untuk menambahkan data ke dalam antrian. Nah, fungsi void ini membawa parameter value, yaitu data yang akan dimasukkan. Kemudian pada baris 128 yaitu inisialisasi nilai variabel first sum, even sum, odd sum, dan i. Variabel ini diberikan nilai 0. Kemudian pada baris 129 hingga 166 itu merupakan pengkondisian if else untuk mengecek apakah antrian 1 tidak penuh menggunakan fungsi in penuh 1. Ini. Kemudian pada baris 131 hingga 159 merupakan pengkondisian if untuk melakukan perintah di dalamnya jika jumlah data di antrian 1 sebanyak 2 buah. Kemudian pada baris 132 hingga baris 134 itu merupakan pengulangan untuk menambah nilai first sum dengan setiap data dalam antrian 1. Kemudian pada baris 135 hingga 145 merupakan pengkondisian if untuk melakukan perintah di dalamnya jika nilai first sum merupakan bilangan genap. Kemudian pada baris 138 hingga baris 144 itu merupakan pengkondisian if untuk melakukan perintah di dalamnya jika jumlah data di dalam antrian 2 sebanyak 3 buah, terdapat 3 buah. Kemudian baris 160 ini pengkondisiannya sama, kurang lebih sama. Kemudian pada baris 160 hingga 166 pada baris 161 itu merupakan pengulangan untuk menambahkan nilai first sum dengan setiap nilai pada antrian 1. Kemudian pada baris 164 hingga 165 itu merupakan mereset antrian 1 dan memasukkan nilai first sum ke dalam antrian 1. Selanjutnya yaitu fungsi in-min. In-min di sini merupakan tampilan utama pada layar nanti. Nah, pada baris 172 hingga 173 itu merupakan mendeklarasikan variabel pendukung user interface-nya dan mengisi nilai 6 buah variabel global, yaitu ini pada baris 173. Kemudian pada baris 174 hingga 196 itu melakukan perulangan untuk mengulang inti program. Nah, inti program itu ada pada baris 187 hingga 191. Nah, itu program mencetak menu. Kemudian pada baris 192 yaitu program meminta memasukkan data integer. Kemudian
pada baris 181 ini menggunakan switch dengan parameternya CHC. Kemudian pada baris terakhir yaitu return 197 itu merupakan program melakukan terminasi untuk programnya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program ini. Misalkan untuk pada sesuai soal UTS kemarin, untuk case 1 yaitu saya memasukkan case A dan B. Yang pertama yaitu masukkan inputkan data. Saya pilih 2, kemudian masukkan lagi. Saya pilih 4. Di sini sudah kelihatan bahwa 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6, lalu disimpan pada antrian genap. Lanjut, saya menginputkan 7, lalu saya menginputkan 1, lalu saya menginputkan 6, lalu saya menginputkan 9, lalu saya menginputkan 1, lalu saya menginputkan 5, kemudian saya menginputkan 5 lagi, kemudian saya menginputkan 3, kemudian saya menginputkan 1, lalu saya menginputkan 6, kemudian saya menginputkan 9, lalu saya memasukkan inputan 4, kemudian 0. Maka hasil case 1 adalah seperti berikut. Berikutnya saya akan mencoba case 2. Case 2 yaitu saya menginputkan nilai 4, kemudian memasukkan nilai 5, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 1 lagi, kemudian saya menginputkan 1 lagi, kemudian saya memasukkan 7, kemudian 3, kemudian 9, lalu saya memasukkan 2, kemudian saya memasukkan 8, kemudian saya memasukkan lagi 7, kemudian saya memasukkan 3 yang terakhir. Hasil akhirnya adalah seperti berikut. Antrian awal 3, antrian genap 2, 10, antrian ganjil 2, 3, 15. Sekian video menjawab soal remedial UTS untuk soal nomor 4. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangnya sedikit pemahaman. Sekian dari saya, terima kasih.